Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, hamdan wa syukranillah. Semoga perjumpaan kita kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita di jumpa kali ini Kang Odoy sengaja bertatap muka setelah beberapa bulan mungkin tidak pernah tatap muka. Kang Odoy kangen dengan sahabat Odoy semuanya. Mudah-mudahan tetap setia bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Oke sahabat, untuk kali ini kita akan membahas mengenai tentang dua tokoh yang namanya hampir sama tapi memang berbeda. Ya, di Kuningan ada tokoh bernama Arya Kemuning, sedangkan di Ciledug juga ada yang namanya Raden Layang Kemuning. Ya. Nah, kedua tokoh yang bernama Raden Layang Kemuning dan satunya lagi Raden Arya Kemuning, kita akan bahas satu persatu siapakah gerangan beliau. Ini adalah dua orang tokoh yang punya nama besar di daerah Kuningan dan di Ciledug. Sementara yang namanya Raden Layang Kemuning, Raden Layang Kemuning ini yang menjadi cikal bakal berdirinya kota Ciledug di kita. Raden Layang Kemuning itu adalah seorang putra dari Kepatihan Galuh, yaitu putra dari Patih Kidang Layaran. Raden Layang Kemuning itu punya adik, ada Layang Kemuning kakaknya dan adiknya perempuan bernama Raden Layang Sari. Dan Nyi Layang Sari maksudnya. Raden Layang Kemuning kakaknya dan adiknya Nyi Layang Sari. Nyi Layang Sari itu yang napak tilasnya ada di Bumi Cawene. Bumi Cawene itu daerah sini, perbatasan perbatasan antara Duku Jeruk dengan Cikakak. Di situ ada jembatan namanya Jembatan Cawene. Nah, sebelah Jembatan Cawene itu ada makam di Bumi Cawene namanya Makam Cawene, itulah yang dinamakan dengan makam Nyi Layang Sari, adiknya Layang Kemuning. Sedangkan Layang Kemuning sendiri adalah yang kemudian meninggalkan Kepatihan Galuh, yang kemudian tinggal di sekitaran Sungai Cisanggarung, yang menjadi ganti nama berarti nama Ki Mlewong dan kemudian menjadi nama Ki Bledug Jaya, dan itulah awal mula menjadi cikal bakal kota Ciledug. Nah, sedangkan Raden Arya Kemuning, nah kita ini ngebahas ke Arya Kemuning ya. Arya Kemuning itu adalah seorang tokoh yang melegenda di daerah Kuningan, merupakan panglima perang kepercayaan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, karena beliau sendiri adalah merupakan anak angkat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Itulah Raden Arya Kemuning. Namanya sendiri Raden Arya Kemuning itu adalah Suranggajaya. Suranggajaya itu anak dari Ki Gedeng Luragung atau Ki Jaya Raksa. Nah, Ki Jaya Raksa ini punya anak yaitu yang bernama Suranggajaya, kemudian dipungut menjadi anak angkat oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, yaitulah yang kemudian dikenal dengan Arya Kemuning atau Dipati Ewangga, atau ada juga yang bilang Adipati Kemuning ya. Adipati Kuningan, itulah yang namanya Suranggajaya atau Arya Kemuning itu sahabat. Jadi Arya Kemuning dengan Layang Kemuning itu dua tokoh yang berbeda ya. Hati-hati jangan. Jadi kita biar tidak gagal paham jangan di skip sahabat. Ya. Nah, Alkisah Raden Arya Kemuning ini menjadi tokoh yang dia melegenda tentang istilahnya kepahlawanan pada waktu menyerang tentara Belanda, merupakan panglima perang andalan Kanjeng Sunan Gunung Jati pada waktu itu. Raden Arya Kemuning sendiri, Alkisah ketika diangkat anak oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, pada waktu itu Kanjeng Sunan Gunung Jati
bersama istrinya yaitu Putri Ongtinio atau Putri Ongtin yang berasal dari negeri Cempa. Nah, negeri Cempa itulah asal daerah Putri Ongtin yang kita kenal dengan Putri Ongtin. Ya, di makamnya berada di di sana, di makam Gunung Jati, di sana ada ya. Berdampingan dengan makam Kanjeng Sunan Gunung Jati makamnya. Itulah Putri Ongtin. Nah, Putri Ongtin pada waktu itu setelah usia kandungannya sampai pada waktu itu melahirkan, karena Putri Ongtin itu kisahnya pada latar belakangnya mengandung ketika dinikahi oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pada waktu itu dalam keadaan mengandung yang tidak sewajarnya. Kisah tentang tipu muslihat orang tuanya Ongtin yang mendandani Putri Ongtin seolah-olah mengandung, padahal isinya perutnya diganjal dengan sebuah bokor terbuat dari kuningan. Dan kemudian kata Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Gunung Jati mengatakan itu hamil, dan memang benar terjadi suatu keajaiban. Putri Ongtin walaupun belum menikah hamil, dalam keadaan hamil. Dan ketika melahirkan pun dikisahkan ada beberapa kisah mengenai kelahiran Putri Ongtin itu. Melahirkan ada yang menceritakan Putri Ongtin itu ketika melahirkan yaitu sebuah bokor terbuat dari kuningan, lahirnya keluar itu katanya. Ada juga yang menceritakan di kitab Naskah Kuningan dan kitab Mertasinga mengatakan bahwa Putri Ongtin itu ketika melahirkan wajar keluar bayi, melahirkan seorang bayi. Namun ketika perjalanan usia 4 bulan kemudian Putri Ongtin itu anaknya meninggal. Itu. Maka dari itu wallahu alam mana yang benar. Tapi ketika itu setelah Putri Ongtin melahirkan, berkunjung dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati ke daerah Luragung maksudnya Kuningan, ke daerah Luragung Kuningan, kemudian bertemu dengan Ki Gedeng Luragung atau yang bernama Jaya Raksa. Nah, Ki Jaya Raksa itu kemudian kebetulan punya bayi yang masih kecil, yang masih orok. Nah, untuk memberikan kebahagiaan atau untuk menghibur Putri Ongtin yang kehilangan anaknya, maka kemudian Ki Jaya Raksa ini diminta anaknya untuk diadopsi lah kalau sekarang ya, untuk diangkat menjadi anak oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ya, itulah anaknya yang bernama Suranggajaya, putra dari Ki Gedeng Luragung atau Jaya Raksa, kemudian diadopsi atau dijadikan anak angkat oleh Kanjeng. Ya, kita dilanjut kembali sahabat. Nah, jadi setelah itu Raden Suranggajaya, putra dari Ki Gedeng Luragung atau Jaya Raksa, kemudian diangkat menjadi anak angkat Kanjeng Sunan Gunung Jati atau anak angkatnya Putri Ongtin. Dan itulah kemudian dikenal dengan Raden Arya Kemuning atau Adipati Ewangga. Ada juga yang bilang Adipati Kuningan. Ya, itulah Adipati Kuningan itu Arya Kemuning. Jadi beda sahabat antara Arya Kemuning dengan Raden Layang Kemuning. Dan eranya juga jauh berbeda. Kalau Raden Arya Kemuning itu eranya zamannya Prabu Siliwangi, sementara kalau Raden Arya Kemuning itu eranya pada zamannya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi pada abad yang berbeda, abad ke-14 dan abad ke-15. Itu sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi itulah siapa sih Raden Arya Kemuning? Raden Arya Kemuning itu adalah Raden Suranggajaya, putra dari Ki Gedeng Luragung atau putra dari Ki Jaya Raksa dari Kuningan yang diadopsi menjadi anak angkat Kanjeng Sunan Gunung Jati, yang kemudian dikenal dengan Raden Arya Kemuning atau Dipati Ewangga atau Adipati Kuningan. Itulah sahabat.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odo Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan tetap setia bersama Kang Odo Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.